Shalom jemaat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang terbaik juga bagi kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, setiap kami Tuhan rindu untuk meninggikan, memuji, menyembah nama Tuhan. Kami membawa persembahan yang terbaik, yaitu hati kami, hidup kami Tuhan. Nyanyian persembahan kami semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu telah melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami yang datang Tuhan dengan segala pergumulan kami yang datang dengan segala kerinduan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang telah memberikan penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan, sebab kami hanya mau meninggikan nama di atas segala nama, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan tidak ada yang lain. Hanya nama Yesus yang kami sembah, kami tinggikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, boleh berikan salam kanan kirinya sambil katakan Tuhan Yesus baik. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Setiap kita berbahagia, kita datang ke rumah Tuhan. Mari setiap kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing sambil kita memuji meninggikan nama Tuhan. Kasih-Mu tak
Puji Tuhan. Siapa yang baik saudara-saudara? Siapa yang baik? Amin. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagi siapa? Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita saut-sautan, boleh tunjuk temannya ya, sambil katakan Yesus baik bagimu. Oke? Siap? 1, 2, 3, yo! Yesus baik bagimu, Yesus bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, tunjuk temannya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan siapa yang baik? Tuhan yang baik. Yes. Selamanya Yesus yang baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dan selamanya, dan selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Katanya Tuhan Yesus baik. Setuju kalau Tuhan Yesus baik? Setuju kalau Tuhan Yesus baik? Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong. Haleluya. Tetap berdiri. Kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan.
silakan untuk duduk kembali. Terkadang ya jemaat Tuhan, ikut Tuhan itu enggak baik-baik aja. Ketika kita mengalami hal yang menurut pandangan kita itu enggak baik, masih bisa enggak kita mengucap syukur? Saya ikut Tuhan jadi orang Kristen dari lahir sampai seusia sekarang. Tapi apakah hal-hal yang baik aja yang saya terima? Enggak. Apalagi ketika saya menikah, saya dikasih kesempatan untuk hamil, saya diberi kesempatan untuk mengalami keguguran. Apakah itu hal baik? Menurut pandangan saya, menurut kacamata saya, itu enggak baik. Dan ketika saya diberi Tuhan untuk hamil yang kedua kalinya, ketika di usia 8 bulan dalam kandungan, anak saya didiagnosa mengidap satu penyakit kista ovarium di bayinya. Apakah itu hal baik? Menurut kacamata saya sih nggak baik. Dan ketika anak itu dilahirkan, ketika lahir, tim medis mengatakan, ibu, kaki anak ibu dua-duanya mengalami gangguan. Apakah itu hal baik? Menurut kacamata saya itu nggak baik. Tuhan kasih sama saya, Tuhan izinkan sama saya. Mengapa hal-hal yang menurut saya nggak baik itu malah saya alamin? Tapi satu hal, saya diingatkan kembali. Ketika saya sama suami menunggu kehamilan, untuk mendapatkan kehamilan, di situ saya ditegur abis sama Tuhan. Tuhan mengingatkan saya satu hal gini, apakah hanya untuk menikah untuk kamu punya keturunan? Apakah tujuanmu menikah hanya untuk punya anak? Apa tujuanmu menikah waktu awal? Oh iya, saya ingat. Tujuan saya sama suami menikah adalah bersama-sama, bersama keluarga melayani Tuhan. Dan di situ saya diingatkan kembali, Tuhan boleh mengingatkan sama saya, jauh waktu saya belum hamil bahkan, Tuhan berkata, someday kamu akan hamil. Dan anak yang kamu kandung, anak yang kamu lahirkan, itu bukan anak yang biasa-biasa. Itu akan menjadi anak yang luar biasa. Amin, saya amini. Dan ketika hal-hal yang menurut kacamata saya gak baik, saya hanya mengatakan terima kasih Tuhan. Anak ini seluruh hidupnya di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, suka-sukanya Tuhan bikin untuk anak ini. Saya hanya mau belajar bersyukur. Tetap bersyukur. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik bukan karena Dia memberikan hal yang baik buat kita. Tapi Tuhan baik karena kasih setianya gak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita mengalami hal-hal yang baik, firman Tuhan katakan, cukuplah kasih setiamu Tuhan. Amin. Mari setiap kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ada mujizat ketika kita mengucap syukur. Kebaikan Tuhan kita rasakan ketika kita mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Kurang tajam untuk mendengar
apapun jemaat Tuhan, di dalam pengiringanmu kepada Tuhan, Tuhan gak menjanjikan selalu hal yang baik untuk kita alami. Tapi Dia menjanjikan Allah Immanuel, Allah yang besertamu, Allah yang menyertai engkau. Jemaat Tuhan bangkit berdiri sambil katakan haleluya. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Sambil mengangkat tangan kami Tuhan, kami katakan haleluya untuk hidup yang Tuhan beri. Pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dan kami boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kalau ada roh jahat yang akan mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar pada seluruh sidang jemaat-Mu, agar mereka boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang berkatakan, amin. Shalom Aleichem. Silakan duduk. Masih bicara tentang bersyukur. Ya, kali ini judulnya ketika masalah datang, bersyukurlah.
Siapa di sini yang tidak pernah punya masalah? Angkat tangan. Ada? Ada? Yang tidak pernah punya masalah ada? Minggu pertama saya tanya, ada orang bertanya, kalau nggak mau bermasalah jangan hidup, alias mate. Ya kan? Mati selesai sudah. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5. Kurang ngebas ya suara. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bersukacita senantiasa. Orang Kristen harus pernah nggak saudara lihat orang wajahnya meregut aja, bercucu terus? Pernah nggak? Itu tandanya dia nggak pernah bersyukur. Amin. Bukan seperti wajahnya bulldog. Itu bulldog itu nggak pernah bersyukur, saudara. Kelihatannya garang gitu ya. Benar nggak? Jadi kalau saudara wajahnya garang seperti apa? Nah, betul. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, ini doa itu sangat penting. Ya, orang Kristen kita lihat agama-agama lain tidak bisa lepas dari doa. Apa artinya doa? DOA, didengar oleh Allah. Duduk omong-omong dengan Allah. Diakhiri oleh amin. Doa. Anda suka berdoa? Satu hari berapa kali? 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Iya kan? Bukan itu yang saya maksud. Ada doa-doa khusus. Selain itu, ya kita perlu berdoa bersama. Saya di rumah cuma berdoa, saudara. Dengan istri. Pagi-pagi kita sudah berdoa. Kita serahkan perjalanan hidup kita sepanjang hari kepada Tuhan. Kalau kita udah doa, mau ngerjain apa aja, tenang saudara. Betul enggak? Ya tak? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, berapa kali khotbah mengucap syukur dalam segala. Dalam segala hal. Baik itu baik, baik itu enggak senang, susah, sakit, tetap kita bersyukur. Saya sempat sakit. Hampir 3 bulan saya enggak bisa aktivitas, saya tidur terus. Ya, tapi puji Tuhan. Hari ini jauh lebih baik. Amin. Doakan. Ya. Jadi sejak tanggal 11 yang lalu saya tidak tidur di atas di kubitus itu, enggak. Ya, saya lepas ranjang besinya udah dipulangkan. Ya puji Tuhan. Pakai ranjang biasa, kasur biasa. Ya, tapi tetap posisinya miring dan sebagainya. Karena masih ada luka. Ya, mengucap syukur dalam segala sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi salah satu kehendak Allah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita adalah mengucap syukur. Apa artinya mengucap syukur? Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau seorang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, apa yang saudara lakukan? Berterima kasih. Kalau saudara dapat sesuatu dari orang lain, saudara ngomong apa? Terima kasih. Pernah enggak saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, orang itu cicing wae? Hei, bilang dong terima kasih. Iya, saya pernah ngalami kayak gitu. Kamu kok enggak ada terima kasihnya sih? Oh iya, terima kasih. Lain kali saya kasih lagi. Dia terima kasih enggak? Oh ternyata terima kasih. Ya kalau dia enggak mau terima kasih, jangan harap diberi deui. Iya kan? Nah kita sama Tuhan juga begitu. Kalau kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, jangan harap Tuhan akan menolong kita. Kita berterima kasih pagi-pagi, kita masih menghirup udara segar. Ya toh? Kalau orang sakit masuk ruang ICU, pakai apa? Oksigen. Kan bayar. Coba sekali tarikan, ceceng.
noceng, saceng, siceng. Berapa ceng saudara? Gak kehitung. Kita hidup udara segar, perlu bayar gak? Tidak. Bahasa Indonesia masa kini katakan, hendaklah kalian selalu bergembira. Gembira. Ada suka tertawa? Ada yang susah tertawa? Berapa tahun lalu saya pernah baca di koran, orang Jepang itu susah tertawa. Di sana ada kursus tertawa. Serius nih. Saya pernah baca di koran, berapa tahun kursus tertawa. Oh, kenapa ya? Ya, kalau Anda bisa tertawa, bersyukurlah. Ya, saudara tahu siapa yang tertawa yang paling kencang di sini? Siapa? Tuh, Temi ya. Kenceng. Kalau dia teriak tawa, orang sekampung dengar semua, saudara. Luar biasa. Tertawa itu sehat. Benar nggak? Tertawa itu sehat. Amin. Istri saya bilang, waduh, Pak Gemu udah bisa tertawa. Artinya apa? Sehat. Amin. Ya, hendaklah kalian selalu bergembira, berdoalah senantiasa, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi penting sekali. Ya, jadi bergembira itu harus, tertawa itu harus, tertawa itu sehat. Ada di sini yang susah tertawa? Ya, saya pernah jadi dosen cukup lama di Prokerto itu 10 tahun. Saya ngajar. Saya ngajar itu bikin siswa itu tertawa, saudara. Sampai saya lihat ada satu siswa susah tertawa. Bagaimana caranya? Ya, saya bikin sesuatu supaya dia tertawa. Karena tertawa itu sehat. Asal jangan tertawa sendiri. Tong seserian sorangan, itu namanya apa? Namanya apa? Gelok sih. Allah memiliki 2 tempat tinggal. Yang pertama adalah surga. Yang kedua adalah hati yang lemah, lembut. Ya, Allah memiliki 2 tempat tinggal. Yang pertama surga. Yang kedua adalah hati yang lemah lembut dan tahu bersyukur. Itu ungkapan Isaac Walton. Ungkapan yang menggambarkan penyertaan Allah ada pada mereka yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Ungkapan yang menggambarkan penyertaan ada pada mereka yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Berterima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kalau hari ini Anda masih menghirup udara segar, bersyukurlah, amin. Kita bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur bisa melalui mulut kita, lidah kita, lewat perasaan kita, lewat hati kita, juga lewat sikap dan tingkah laku kita, juga lewat ibadah dan korban syukur kita. Ya, bersyukur. Bersyukur itu banyak aplikasinya. Bisa lewat mulut, lidah kita. Ya, kita gunakan lidah kita, mulut kita untuk bersyukur. Tapi sebaliknya murka kepada mereka yang selalu bersungut-sungut dan tidak tahu bersyukur. Ya, kita baca Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ini akibat bersungut-sungut. Ya, bahasa Bataknya marungut-rungut. Bersungut-sungut. Ya, coba kalau suami saudara kasih kangkung seminggu,
Busung-busung enggak? Soalnya isinya nggak bisa kelola kangkungnya. Eta deui. Coba kangkungnya itu di formula. Bikin kangkung plecing, dioseng pakai combrang, bikin bobor, apalagi banyak hal. Ya. Ibu gembala itu pinter. Dia bisa mengolah makanan biarpun satu bahan dia bisa dikelola dengan berbagai macam makanan yang lain. Jadi nggak bosan, saudara. Jadi nggak ada sungut-sungut, nggak ada marungut-rungut itu nggak ada. Yang ada apa? Sukacita, ya? Oke, perhatikan sini. Mereka bersungut-sungut akibatnya apa? Api Tuhan menyambar mereka. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Memang kita sadari kita bersungut-sungut, nggak ada apa-apa ya. Tapi hati kita nggak ada damai. Hati kita tidak ada sejahtera. Dalam bahasa Indonesia masih pada satu hari bangsa itu mulai mengeluh kepada Tuhan tentang kesukaran-kesukaran mereka. Mendengar keluhan-keluhan itu, Tuhan menjadi marah dan mendatangkan api ke atas mereka. Api itu merambat di antara mereka dan menghanguskan sebagian dari perkemahan. Menghanguskan. Tuhan itu marah, murka. Bahkan di bagian lain ada beberapa orang tewas, saudara. Orang itu berteriak-teriak. Minta tolong pada Musa. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Karena kejadian itu, tempat itu dinamakan Tabera. Karena di situ api Tuhan berkobar di tengah mereka. Ya, berapa hari terakhir terjadi musibah di berbagai tempat. Hujan deras, mengakibatkan apa? Banjir. Sukabumi banjir enggak? Orang bilang kalau Sukabumi banjir, Jakarta tenggelam, saudara. Ya toh? Apalagi? Kebakaran. Ya, di Jakarta terjadi kebakaran. Apalagi? Kecelakaan. Kecelakaan beruntun. Melibatkan puluhan kendaraan. Ada satu anak umur 12 tahun mati. Wah, mengerikan sekali. Ya, makanya kalau saudara mau pergi kemana-mana berdoa sama Tuhan. Amin. Berdoa sama Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pagari dengan malaikat-malaikat di sorga. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Betul nggak? Mengerikan sekali. Sampai mobil itu numpuk, saudara, satu yang lain. Mengerikan. Ya, apalagi kalau supirnya ugal-ugalan. Pakai narkoba, wah lebih parah lagi, saudara. Ya, itulah. Masihkah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Atau Allah Yehova tidak? Allah Yehova tidak suka umatnya bersungut-sungut. Ya. Karena orang yang bersungut-sungut tandanya tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ya, sekali lagi. Kalau Anda suka ngomel, nyinyir, ya, tidak pernah puas. Kenapa orang suka demo? Kenapa? Karena enggak puas. Iya toh, luar biasa. Kita belajar bersyukur pada Tuhan. Nah, kita baca lagi Bilangan pasal 14. Ayat 27 sampai 33. Berapalah lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang telah disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Apa yang saudara katakan, apa yang saudara ucapkan, Tuhan tuh dengar. Mungkin kita bisik-bisik. Tuhan dengar nggak? Dengar. Saudara ngerasain orang lain, Tuhan dengar nggak? Dengar. Ya. Kadang-kadang terasa ya, mata kita kedipen, ono sing ngerasani ini. Iya kan? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadamu. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan dan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi orang-orang Israel yang lahir di Mesir, semua satu persatu punah. Punah, saudara. Orang Israel yang lahir di Mesir,
di padang gurun itu selama 40 tahun, satu generasi itu punah. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Mereka sudah enak tinggal di Mesir. Ada mentimun, ada semangka, bawang pre dan sekaliannya. Iya, bersungut-sungut. Kita di sini apa? Makan apa? Padang gurun yang luas. Ya. Akhirnya apa? Tuhan kasih apa? Mana. Cukup dengan mana? Tidak, masih bersungut-sungut. Tuhan kasih apa? Burung. Burung puyuh. Siapa di sini yang pernah makan burung puyuh? Halo? Enak ya? Dagingnya enak. Betul, enak saudara. Makanya nggak heran orang Israel itu saking tidak pernah makan daging, mereka makan daging sampai muak saudara. Ya, sampai muak. Luar biasa. Apa yang terjadi? Ya itu, mereka bersungut-sungut. Jadi generasi ini satu generasi yang lahir di Mesir semua punah. Satu persatu punah. Kecuali siapa? Yosua. Kecuali siapa? Ya Kaleb. Anak-anak yang lahir di padang gurun, mereka boleh masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan suka bersungut-sungut. Kita harus belajar apa? Bersyukur. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Akibat mereka bersungut-sungut. Bangkainya berantara di mana-mana. Luar biasa. Kita lihat, mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, karena melalui ucapan syukur, kita menghadirkan kuasa Allah. Kita baca Yosua pasal 6. Mengapa kita harus bersyukur? Ya, satu, karena melalui ucapan syukur kita menghadirkan kuasa Allah. Yosua pasal 6. Ya. Ayat 15 sampai 17. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ya, kota Yeriko itu dikelilingi. Hari pertama berapa kali? 1 kali. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 1 kali. Hari kelima, 1 kali. Hari keenam, 1 kali. Hari ketujuh berapa kali? 7 kali. 6 tambah 7, 13. Ya, orang dunia bilang angka 13 itu angka sial. Tapi bagi kita angka berkat. Mau enggak dikasih uang 13 juta? Mau. Dan kota itu dengan segala isinya akan dihususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Jadi pada waktu 2 pengintai masuk ke rumahnya ini untuk mengintai kota Yeriko, sembunyi di rumahnya Rahab, di atas. Ya. Dan Rahab itu luar biasa. Dia itu seorang perempuan sudah, tapi masuk ke daftar silsilah Tuhan Yesus. Ya, di situ ada Rahab, perempuan sundal akan tetap hidup. Kenapa? Karena dia menyelamatkan 2 pengintai itu. Saudara tahu siapa namanya pengintai itu? Salah satu diantaranya namanya Salmon. Salmon. Salmon itu bukan nama orang, tapi juga nama ikan. Ikan salmon. Siapa di sini yang suka makan ikan salmon? Ada? Itu ikan yang paling mahal. Itu enak saudara. Iya, sekali-sekali boleh beli ikan salmon. Di mana? Di Jogja boleh, ada. Di Superindo ada. Bahkan di mitra daging juga ada ikan salmon. Luar biasa saudara. Ya ini. Jadi pada waktu mereka bersorak, apa yang terjadi? Tembok kota Yeriko
runtuh. Setelah dikelilingi berapa kali? 13 kali. Ya. Jadi kalau seorang anaknya sakit, hadirkan kuasa Allah. Caranya gimana? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ya, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan terus memuji. Ada kuasa dalam darah, terus nyanyi saudara. Roh Kudus turun. Hadirat Tuhan turun. Pada saat hadirat Tuhan turun, apa yang terjadi? Terjadi mujizat. Amin. Luar biasa. Nah, jadi sarannya apa? Mereka harus bangun pagi-pagi. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan. Pada hari ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika matahari baru terbit. Lalu berbaris 7 kali mengelilingi kota Yeriko dengan cara yang sama. Hanya pada hari ke-7 itu saja mereka memiliki kota itu berapa kali? 7 kali. Hari pertama sampai hari ke-6 cukup sekali. Keliling sekali, pulang, istirahat. Besoknya bangun lagi, muter lagi. Mungkin orang-orang Yeriko juga lihat ya. Eta nanaonannya orang Israel peputaran, gawe merenya. Dia nggak tahu. Muter sekali, enggak sebalik, muter lagi, pulang. Ya, hari ke-6, hari ke-7 mereka putar berapa kali? 7 kali. Wah, ini beda lagi nih. Kalau hari pertama sampai hari ke-6 itu muternya sekali-sekali, kali ini 7 kali. Luar biasa ya. Apa yang terjadi? Waktu mereka bersorak bagi Tuhan. Mereka bersyukur pada Tuhan. Kuasa Tuhan hadir. Hadirat Tuhan hadir. Amin. Iya. Kalau anakmu sakit, hadirkan kuasa Allah. Hadirkan hadirat Tuhan. Caranya kemana? Memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Nah, yang kedua, karena mulai ucapan syukur, kita menyenangkan hati Allah. Kita baca Ayub. Ayub pasal 2. Ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepada Masya, bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Cek sudan, mana gelok sih ya? Ya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini cerita tentang apa? Ayub sudah tidak punya apa-apa. Anaknya mati semua. Berapa anaknya? 10. 7 laki-laki, 3 perempuan. Setelah mati semua, harta benda habis. Ayubnya sendiri kena penyakit. Penyakit apa? Kayak bisul itu. Ya, bayangkan saudara. Makanya istrinya bilang apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Kita nggak boleh mengutuk saudara. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 12 dikatakan di sana kalau kita mengutuki Israel terkutuk. Kalau kita memberkati Israel kita diberkati. Ya, ingat ya waktu bulan Oktober tahun kemarin itu Israel digempur sama Hamas. Dia balas lagi. Ya, sampai pemimpin kita itu mengutuki Israel. Diperingatkan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, Pak Jokowi jangan mengutuk. Bapak harus memberkati. Konsep orang-orang percaya kita harus memberkati Israel. Betul enggak? Kenapa? Karena Israel juga merupakan bagian dari kita. Setiap orang yang percaya pada Yesus, dia adalah Israel secara rohani. Karena Alkitab mengatakan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah, itu bisa tentang keturunan Israel secara jasmani. Bintang di langit, keturunan Israel secara rohani. Nah, kita adalah Israel rohani. Amin. Israel artinya apa? Pahlawan Tuhan.
Luar biasa. Ya ini. Ya, tapi Jabayuk barang engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, tadi Novi cerita bagaimana dia waktu hamil dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kita belajar bersyukur. Jangan sekali-sekali mulut kita mengeluarkan kata-kata yang menghujat Tuhan. Tapi marilah kita mau belajar apa? Bersyukur. Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Saya sakit, tapi saya tetap bersyukur. Ya, kalau ada suamimu yang malas berkata begini, oh Tuhan terima kasih. Tuhan sudah memberikan kepada saya suami yang malas. Betul saudara. Betul. Kalau istrimu cerewet, terima kasih Tuhan buat istriku yang cerewet dan bawel kayak kentut. Betul. Ya, dulu ada satu bapak, dia cerita, dia ngeluh. Om, di rumah saya lo batain tikus, bersyukur. Bersyukur gimana? Bersyukur. Tuhan, kami bersyukur padamu. Banyak tikus di rumahku. Betul. Aneh kelihatannya. Tapi itu yang Tuhan mau. Amin. Ada seorang ibu, tiap hari dia harus membersihkan rumahnya. Kenapa? Banyak rayap. Dia bilang apa? Terima kasih Tuhan untuk rayap-rayap yang kau berikan ke rumahmu. Luar biasa, bersyukur. Jadi kalau ada orang yang resek gitu ya, resek tahu nggak? Yang apa sih? Suka ganggu kita, bersyukur sama Tuhan. Ya. Kalau punya anak nakal, kita tetap bersyukur. Tuhan bersyukur buat anakku yang bangor ini. Bersyukur. Betul enggak? Tetap bersyukur. Betul. Saya pernah baca satu buku tentang rahasia mengucap syukur. Oh, banyak kesaksian di sana. Yaitu salah satu diantaranya apa? Ada suami yang tidak mau ke gereja. Istrinya bilang apa? Dia ketemu pendeta, dia tanya gimana? Kamu harus bersyukur. Gimana caranya Pak Pendeta? Bersyukur, terima kasih buat suamiku yang malas tidak mau ke gereja. Ada di sini suami-suami yang malas? Ada. Bersyukur sama Tuhan. Amin. Praktekkan ini dalam hidupmu. Bersyukur. Ya. Mungkin daganganmu sepi. Bersyukur? Syukur. Terima kasih Tuhan hari ini sepi. Tapi besok enggak. Bersyukur, iya betul. Kita harus belajar bersyukur. Ini contohnya. Ya. Yang ketiga, karena nyanyian dan ucapan syukur merupakan bagian dari ibadah. Mazmur 100. Ya, khotbah saya minggu pertama, itu poin terakhir belum dibahas, saya masukkan di poin ini. Mazmur 100 ayat 1 seperti ini. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Mazmur untuk korban syukur, bersoraklah bagi Tuhan, bersorak. Makanya orang Kristen itu harus bersorak, jangan diem kayak patung kalau nyanyi, bersorak, amin. Mau bersorak? Mau bertepuk tangan? Jangan diam. Kayak patung hidup. Ya. Kalau ada orang lewat, saya pernah berdiri di situ, lewat gitu. Hei, kamu anggap saya patungnya? Belajar. Ya, tegur sapa. Belajar. Lakukan. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, amin. Ada yang terpaksa? Datang ke gereja, biasanya yang paling susah ke gereja itu siapa? Bapak-bapak. Iya kan? Bapak-bapak paling hesek. Kemana suamimu? Masing-masing. Maksudnya apa? Yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Kan masing-masing. Iya, dulu ada satu ibu begitu. Ayo Bu, datang ke gereja, ibadah sama Tuhan. Puji Tuhan suami udah ke gereja. Biarin aja masing-masing. Maksudnya ibu apa? Bapak masuk surga, ibu masuk
neraka. Apa begitu? Diam dia. Oh iya, masing-masing tenang. Kan orang Jawa bilang apa? Surga nunut neraka katut. Surga nunut neraka katut. Apa itu? Ke surga bisa nunut, bonceng bisa? Nggak bisa. Keselamatan itu pribadi. Ya, kalau surga nunut neraka katut, ya udah. Kalau dia nggak percaya Yesus pasti binasa. Ya, waktu hari Rebo ibadah peringatan 1 tahun. Saya tegaskan di sana. Ya, betapa pentingnya kita punya iman. Ya, semua orang akan mengalami kematian. Betul gak? Tapi pastikan sebelum Anda mati, Anda harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada penyesalan di awal. Penyesalan itu selalu adanya di belakang. Ya, ya. Kalau udah mati, iya ya kenapa ya? Dulu aku gak rajin, mampus loh. Ya kan? Oke, kita lihat yang terakhir. Karena melalui pujian dan ucapan syukur, satu keluarga diselamatkan. Ini menarik. Kisah Rasul 16, ayat 25 sampai 33. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Tengah malam, kira-kira pukul berapa? Jam berapa? 12. Ya, kalau di Islam itu ada sholat tahajud. Doa malam. Ya, betul. Kalau kita rajin berdoa tengah malam, pasti ada sesuatu yang terjadi. Amin. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita nggak tahu apa yang dinyanyikan, kalimatnya seperti apa, tapi yang jelas mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 26. Yuk kita baca. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengudus pedangnya hendak bunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh bawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkul ia di depan Paulus dan Silas. Dan ia mengantarkan mereka keluar. Sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Oh, kamu harus berbuat baik. Rajin doa. Apa begitu? Berbuat baik? Tidak. Jawabannya apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan sisi rumahmu. Artinya apa? Yang selamat itu bukan saya aja. Tapi kita harapkan seluruh keluarga diselamatkan. Istri, anak-anak, cucu, mantu, piut diselamatkan. Ya. Mungkin ada di antara saudara, keluarga-keluarga, anak, mantu, cucu, belum percaya sama Tuhan. Tugas kita apa? Doakan mereka. Tugas kita apa? Injili mereka. Tugas kita apa? Ajak mereka. Betul enggak? Jam mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan sisi rumahmu. Senang kak kalau satu keluarga selamat? Suaminya selamat, istrinya selamat, anak-anak selamat, mantunya selamat, cucunya, piutnya, cangga, warik, udek-udek semua selamat. Betul. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Luar biasa. Kepala penjara ini hanya dibaptis. Kalau saudara baca seterusnya, bahkan kepala penjara mengajak Paulus dan Silas ke rumahnya makan
akan bersama-sama. Luar biasa. Yaitu, kalau kita mengucap syukur, pasti akan terjadi sesuatu. Ya, coba next. Ada skemanya? Masuk gak? Ya. Dikatakan di sana, luar biasa kuasa dari doa dan ujian mengundang hadirat Tuhan sehingga narapidana lain juga mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Sehingga terjadi apa? Gempa bumi yang hebat. Ini gempa bumi lokal, saudara. Bukan seluruh kawasan, tidak. Gempa bumi lokal. Yang kedua apa? Sendi-sendi penjara goyang. Terus apa lagi? Pintu-pintu terbuka. Biasanya kalau pintu terbuka, narapidana kabur nggak? Kabur. Tapi enggak ini. Belenggu lepas. Borgol lepas. Ya. Ada di ini rame ya di medsos. Ada anak suruh menggonggong. Aduh, macam-macam deh. Ada satu lagi anak dibully, dipukulin, sampai mati saudara. Nah itu. Ini pendidikan macam apa ini? Makanya Bapak Ibu saudara sekalian yang punya anak tolong diperhatikan. Ya, didik mereka. Supaya mereka tidak melakukan kekerasan. Dia lakukan kekerasan sesama teman. Dikebuk, ditendang, diinjek dan sebagainya. Akhirnya apa? Diam itu anak. Diam, ternyata apa? Mati. Nah kalau udah mati, siapa yang urusan? Masuk penjara saudara. Ya. Belenggu lepas, kepala penjara mau bunuh diri. Kenapa? Kalau narapidana sampai kabur, yang tanggung jawab itu siapa? Kepala penjara. Ingat cerita tentang Petrus yang di penjara? Tiba-tiba malaikat Tuhan menyelamatkan dia. Terus bangun. Ya. Keluar lewat pintu pertama, kedua, ketiga. Terus pleng hilang. Wah heboh penjara. Kenapa? Petrusnya nggak ada. Apa yang terjadi? Orang-orang yang menjaga, ya, pasukan-pasukan yang menjaga satu regu itu 4 orang. Ada 4 regu, 16 orang dibantai semua. Luar biasa. Nah, kelihatannya kepala penjara itu seperti ini. Mereka ketakutan. Ya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua ada di sini. Kepala penjara berlari dan tersungkur di depan Paulus dan Silas. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, oh gampang, kamu harus berbuat baik, banyak amal, banyak sedekah. Apa begitu? Tidak. Percaya kepada Tuhan Yesus. Simpel kan? Praktis. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan di rumah. Jadi kalau kita percaya Tuhan, kita yakin bahwa Allah sanggup menolong kita. Sanggup memberkati kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Kita menyanyikan satu pujian, Kau sangat kucinta, bersyukurlah selalu. Kita beri sama.
depanmu. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan berlari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan bukan minum airmu bagai rusa itu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di bukan menari, menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan bukan minum airmu bagai rusa itu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka, dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan bukan minum airmu bagai rusa itu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesus. Sangat ku cinta. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini datang dengan berbagai masalah, baik dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaanmu? Adakah ingin didoakan? Angkat tanganmu pada Tuhan, dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan diangkat pada Tuhan. Mereka menghadapi masalah, persoalan, di mana Tuhan ajar kepada kami supaya kami boleh bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk suami-suami yang malas, suami-suami yang tidak takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan bentuk mereka, ubah mereka, termasuk istri-istri yang cerewet, istri-istri yang tidak tahu diri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila mereka belajar bersyukur, suami, istri, anak-anak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya akan berdoa untuk seseorang yang datang dengan sakit penyakit. Sakit apapun. Termasuk sakit kanker, kantong kering. Angkatanmu pada Tuhan. Tuhan akan sediakan berkat buat Anda hari ini. Kau melihat tangan-tangan diangkat pada Tuhan. Mari Tuhan, mungkin mereka menghadapi ekonomi yang sulit, cari uang susah. Tapi satu perkara, kami mau belajar bersyukur pada Tuhan. Supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Usaha pekerjaan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami boleh sekolah, anak-anak kami boleh menikmati berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Termasuk sakit kanker, penyakit, kantong kering gak punya duit saudara. Tapi satu perkara, kami berdoa supaya Tuhan memberkati hidupmu. Kantong-kantongmu akan diisi dengan uang yang banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kepada kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semuanya berkatakan amin.
Kita diberkati Tuhan, saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada yang bertugas kolektan saya persilakan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul
untuk duduk kembali. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada yang berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati pemain musik, multimedia, bahkan lighting, kolektan, bahkan kami semua yang hadir. Ada 4 saudara kami yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian ini. Tuhan Yesus sendiri akan menolong mereka, memberkati, memberikan kesempatan terus untuk berbakti dan memuliakan Tuhan. Bahkan saat ini kau berdoa untuk Bapak Girsang yang semalam habis dioperasi usus buntu. Kami berdoa supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan tolong Ibu Leni yang terus menjaga, memperhatikan, berikan anugerah dan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kegiatan sepekan, hari Selasa ada doa, hari Rabu ada komsel di Baros, Tuhan juga berkati, dan ada komsel di Royal Kebandungan, kami serahkan dalam tamu. Hari Kamis latihan bersama, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah TWF, Minggu pagi dan sore, ibadah pertama, kedua, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, tadakan tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil terangmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.